Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada hari ini melanjutkan kajian awal kita dahulu, surat An-Nur. Ya, surat yang ke-24 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu mendorong awak, menyuruh awak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, fahsya'i wal munkar. Nah, sekarang kajian yang kemarin, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada awak, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun di antara awak yang kabarasih dari dosa, perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Nah, yang baru awak kaji kan ciek baru rahmat. Lah barangkali pertemuan awak ngaji tentang rahmat Allah. Di sini yang lu dikaji fadlan.
Karunia. Nah, wak calik lo sia orang nalah dapat karunia. Kemarin lah lawak sampaikan tentang rahmat. Sia orang nan dapat rahmat Allah. Tando-tandonya, usaha nan dilakukan. Bahayu kalau ndak dapat rahmat. Lah barangkali pertemuan awak sebelumnya. Jadi kini kajawab masalah fadlan. Jadi kalau bukan karena karunia, fadlan tadi karunia artinya dan rahmat Allah kepada awak, tidak seorang pun di antara awak nan kabarasih dari dosa perbuatan keji yang mungkar nan awak lakukan. Jadi awak butuh karunia dan rahmat Allah. Di hari ini ambo akan menyampaikan kepada bapak dan ibu, walaupun dalam kondisi ambo kurang bagus pada hari ini, tapi dek semangat mencari awak hadir. Alhamdulillah sehat pada hari ini. Dan untuk selanjutnya ya malam dah ada lalu sepeciang lah sampai subuh tadi dah ada lalu. Gigi sakit. Ya gigi sakit. Pagi tadi alhamdulillah ditelepon Pak Dr. Nopiandri, alhamdulillah dia suruh kursus datang penyeput ubek hilang sakit je dulu. Antah ke baca wik besoknya kau wallahu alam nak jalan dulu hilang sakit sabaru. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ini baca lihat siapa orang yang lah dapat fadlan dari Allah. Tando-tando orang yang sudah mendapat karunia dari Allah. Dawak nang karunia tu karena saki apa biasa senan dawak entah bayang dawak. Nah, tapi awak tidak tahu tanda-tanda orang yang mendapat fadlan atau seperti ayat tadi, walaula fadlullahi alaikum, fadlan dari Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita cuba mencalik ke dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 54. Kita melihat tanda-tanda orang yang sudah mendapat karunia dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Coba Bapak Ibu calik di akhir kalimat tadi. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi karunia aku tidak bisa diberikan ke sembarang orang dong. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Sama dengan rahmat.
Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jadi ada suatu kaum yang diutus oleh Allah, yang dimunculkan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah. Kalau awak umat Islam ko murtad apa arti itu? Keluar. Hah? Keluar dari Islam. Keluar dalam arti itu nang lapang nang sampi, nang gadang nang kete. Kalau arti murtad yang gadangnya Bapak Ibu iwana pindah agama. Tapi kalau keluar dari ajaran awak tetap mengaku sebagai muslim tapi Allah keluar dari ajaran agama awak. Jelaslah kematian tidak lagi memakai ajaran agama. Barale tidak lagi memakai ajaran agama. Hidup bertetangga tidak lagi memakai ajaran agama. Dalam berpolitik tidak lagi pakai ajaran agama. Dalam berbisnis tidak lagi pakai ajaran agama. Dalam berpakaian tidak lagi ajaran. Itulah keluar namanya tuh. Tapi dalam arti seperti tadi, bukan global tapi wansuan-wansuan. Ya tanpa sadari kan. Nah, jadi baca ciri-ciri orang yang dapat fadlan tadi. Orang yang dikehendaki oleh Allah tadi. Perhatikan ayat tadi. Nah, pertama Bapak Ibu membaca saja urutannya dulu deh. Uraiannya selanjutnya insyaallah. Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Satu. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Makanya sengaja ketika membaca tadi ambo potong-potong. Awak kan ingin sekali bacanya kan? Ambo ingin memberikan rincian poin kepada awak. Jadi orang yang diberikan karunia oleh Allah tadi, siapa yang dikehendaki tadi adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Itu yang pertama. Allah cinta kepada mereka, dia, itu artinya dianya adalah Allah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, matandonya tadi orang yang cinta kepada Allah tadi. Nah, salah satu yang dibaca de Umi tadi. Buka balik surat As-Saff. Surat yang ke-61 ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kira-kira awak umat Islam kini kok iyalah tersusun dengan kokoh itulah basyarak berai. Allah mencintai awak, yang dicintai Allah kalau awak bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau masih hem-rehem lulu gua aja enggak ada dong. Yang dicintai oleh Allah itu awakku berada dalam satu kesatuan. Walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda negara, tidak masalah. Yang penting kita berada di bawah naungan agama Islam. Kau awak saja, masalah tunjuk mengari ebo juga, masalah tripek tangan gak kesamping ebo juga, masalah usoli ebo juga, masalah kunut ebo juga. Bila awak akan menciptakan persatuan, perpecahan awak itulah yang dimanfaatkan dek musuh awak tadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, jangan ikuti langkah paja itu. Bukan sering mencontohkan seperti yang contohkan Umi dalam sholat.
As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dan awak tidak akan bisa naik ke atas karena musuh bebuitan awak pajak. Kata Allah, aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Kata setan, salatlah kalian. Tapi ambo ingatkan kalian yang lain. Uzkur kaza, wazkur kaza. Sadunya kanan, sadunya. Baru ketakbir wa Allahu Akbar, nan kompor na lupa matinya ingatnya juga. Baru takbir wa Allahu Akbar, baru anak awak pergi ke pintu ni ingat juga tu anak tahu liang lebih keluar pintu tu je. Bertakbir wa Allahu Akbar tekan lo piti talonsong membalian kurang tadi. Kadang-kadang barang nan hilang dalam solat lo basoboknya. Di malah dompet mo terletak, di malah dompet mo terletak tadi. Aduh, Allahu Akbar. Bu, Pak, dompet nak cari dia kan di bawah bantal tak. Ini memang di bawahnya mana ditunjukannya, pokoknya jangan naik. Jangan mi'raj. Kadang nak kunci dicari bagi nak sobok-sobok. Dalam solatnya ingat dia pajar. Allahu Akbar. Pak, Bu, kunci nak cari dia kan di pinggang letak tu ndak. Iya konya kiranya. Maka kau lah sebentar tu. Iya mana soboknya gitu Allah, yang penting jangan mi'raj. Itu musawak. Nah, untuk bisa seperti Nabo sampaikan manjek Batang Pinang, seorang tak ketibu-tibu datero. Seorang tak ketibu-tibu datero, Pak. Batang Pinang nambah gomok tadi itu. Supaya nak bisa sampai kata, kita harus kompak. Harus ada yang berkorban. Nah, kini yang berkorban tu kadang-kadang tak jadi imam tu kan tak suruh oleh tu. Tak suruh Pak ni. Inyo kainyo di imam. Nah, ego je baru. Itu nak ketujuh dek pajak tu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Nabi kalau dalam sah seperti sampai Numi tadi adalah rapatkan sahmu, jangan kasih peluang untuk musuhmu. Mengganggang je si kuat masuk itu mah. Gula tanya ke ibu, cek ke dulu kayak kalau ibu terlambat dalam solat berjamaah, ana maunya tu masbuk. Kalau jadi masbuk membuat sah baru atau menyambung sah yang ada. Menyambung saya kira tak sambung dawak musuh awak mana kira rapet tu jarang. Jawablah seorang leh tu, awak asal jawab leh tu. Kita sambung orang musuh awak nak memang berlawan mana nya akini nyulo nak disambung bagi kira kau. Itu makanya setan masuk di ruangan tadi. Makanya Allah cinta kepada orang yang mau menyatukan barisannya. Yang merapatkan softnya. Seperti sebuah bangunan, tidak ada yang mengganggang. Kalau mengganggang masuk angin. Kalau mengganggang masuk ular. Contoh yang kedua Bapak Ibu, kita lanjut. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maaf. Kalau iya betul-betul awak termasuk kaum yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan fadlnya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, ini yang kedua contohnya.
Perintah dari Allah kepada Nabi awak, kalau yo ingin awak mencintai Allah, Allah mencintai awak, kuncinya adalah ikuti Nabi awak. Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Atas kata-kata perintah dari Allah. Kul, ucapkan seperti ini Muhammad. Nah, kira-kira awak umat Islam yang mayoritas kini yang banyak, terutama di Indonesia 85%, iyo lah kira-kira orang yang mengikuti Nabi ataulah sibuk dan mengikuti kelompok sorang-sorang. Carilah di medsos itu perkelahian antara ustaz sama ustaz bagai. Perkelahian dalam arti apa kau ya sampai bahan mau tu berpolemik lah gitu. Jadi karena awak memang ndak bukan merujuk kepada Nabi, tapi merujuk kepada kepala cik saja dan hawa nafsu. Nah, ini baca roh Allah kan mencintai awak, sementara awak pun ndak mau mengikuti Nabi awak. Perhatikan ayat itu lebih baik. Qul, katakan kepada orang Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kau kecik Nabi kau atas perintah Allah. Fattabi'uni, kata Nabi kepada awak atas bahasa yang diturunkan oleh Allah, maka ikutilah aku. Kalau awak ikuti Nabi, baru cinta kita berbalas dari Allah. Yuhibbukum, ya, yuhibbukum Allah. Baru Allah mencintai awak. Nah, kalau Allah mencintai awak, baru dosa hendakkan hilang selama-lama. Mazaka minkum min ahadin abada tadi, baru Allah akan bersihkan dosa-dosa awak. Kalau sudah terjalin cinta mencintai dengan Allah. Pokoknya kajian dan boseraan selama beberapa bulanku adalah menanamkan cita-cita untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Orang kalau saling cinta mencintai, sudah ada kerinduan untuk liqa. Apa itu liqa? Basobok muka. Orang kalau lah rindu merindukan, lah kalau cinta mencintai ada keinginan untuk basobok. Nah, kini anda ada mencintai Allah, bah rindu kau sobok je nyo. Dah ada kaji mboko di mana mengajinya bisa disambung. Dah ada yang bertantangan kaji mboko kecil Allah sedolan. Dari Al-Fatihah sampai Anas kata Allah sedolanya. Jadi tinggal kami para mubaligh tinggal menyampaikan kepada awak. Nah, jadi selama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah memelihara persatuan dan kesatuan awak sesama umat Islam, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda segalanya, tapi dia adalah umat Nabi Muhammad, tapi dia adalah orang Islam. Jagolah persatuan dan kesatuan. Jangan saling curiga mencurigai jua. Kalau di kampung ambu Bapak Ibu terus terang saja belakangan kini alhamdulillah mulai baik. Kalau dahulu datang orang barat dibawa keliling Danau Singkara. Tapi datang orang bersorban, berjubah, berjanggut diusir dari rumah ibadah. Ini nangkok antena ibu bang. Nah, coba bayangkan yang diusir itu orang kafir atau orang sanak sendiri. Anak di kawannya keliling danau itu siapa? Nah, lah jale itu makanya kecambu akidah itulah rusak. Ya akidah tu nalakan naik. Gara-gara ndak samo Sarawak Sentiang lah jadi musuh. Gara-gara ada bismillah lah jadi musuh. Gara-gara kunut lah jadi musuh. Gara-gara lain pokoknya di musuhan. Sementara jale-jale indak seagama aja, malah babimbiang tangan. Tiba acara Allah akan mencintai awak ndak mau mengikuti Nabi awak. Calik Bapak Ibu bagaimana cara Nabi mempersatukan muhajirin dengan ansar. Memang ada pada satu kali terjadi kecemburuan Bapak dan Ibu. Ketika setelah terjadi peperangan, lalu ada harta ghanimah. Tahu Ibu harta ghanimah? Harta rampasan perang. Ketika itu Nabi agak melebihi membagikannya kepada orang muhajirin. Orang kampung beliau sendiri, orang Makkah. Jadi timbullah cemburu dari orang Ansar, orang Madinah. Wah, Nabi lah pilih kasihan nampaknya mah kecil orang Madinah. Lalu dah sampailah berita aku ke Nabi. Dikumpulkanlah orang Madinah tadi dek Nabi, orang Ansar tadi. Lalu tanya Nabi,
Jadi kalian rasa tak senang ambo malabi ke orang Muhajirin. Tu diam sadonyo tapi ada yang jawab iyo ya Rasulullah. Baiklah kata Nabi. Kini ambo balikan. Nah, ambo ambil balik ambo berikan kepada Muhajirin orang kampung ambo tadi, harato tadi, ambo berikan kepada kalian dan ambo tidak bersama dengan kalian, tapi ambo bersama orang kampung. Mangka tujuh kalian. Harato nangka tujuh kalian atau ambo bersama je kalian. Mandanga kata Nabi seperti itu, indah ya Rasulullah, biarlah harato untuk Muhajirin ya Allah, asal engkau tetap bersama dengan kami. Begitu rindunya dengan Nabi. Hilang kecintaannya kepada harta. Tadinya dia mencari pembagian. Ya kalau ingin juga jadi mendapat rahmat fadlan dari Allah, ya cintailah Allah. Kalau ingin mencintai Allah, ikuti Nabi. Jago persatuan awak sama awak umat Islam, lalu ikutilah Nabi awak. Ana dituntun dalam agama awak, ikutilah. InsyaAllah mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali untuk hari ko itu yang bisa ambo sampaikan kepada awak dalam kondisi cek poin. Ibarat tadi poinnya? Limo. Yang pertama tadi. Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sudah tu? Azillatin alal mu'minin. Sudah tu? Aizzatin alal kafirin. Sudah tu alai? Jihad fi sabilillah. Sudah tu alai? Tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan karena berhubung waktu kita sudah dekat. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada hari yang mulia ini di tempat yang mulia ini semoga bermanfaat bagi awak bersama andaknya. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.